وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. Berapa banyak umat-umat yang telah kami binasakan sebelum mereka, padahal mereka lebih besar kekuatannya. Mereka yang telah dibinasakan tersebut pernah menjelajahi beberapa negeri. Namun, apakah mereka mendapatkan tempat lari dari binasa? Sesungguhnya demikian itu benar-benar merupakan peringatan bagi orang-orang yang punya hati atau yang bersedia menggunakan pendengarannya dan ia menyaksikannya. Sesungguhnya kami telah menciptakan langit dan bumi dan apa yang di antara keduanya dalam 6 hari, dan kami sedikit pun tidak merasa berlebihan. Maka bersabarlah terhadap apa yang mereka katakan dan bertasbihlah dengan memuji Rabb sebelum terbit matahari dan sebelum terbenam matahari. Bertasbihlah pula kepadanya di malam hari setelah selesai sujud. Dengarkanlah seruan pada hari malaikat penyeru yang menyeru dari tempat yang dekat, yaitu pada hari ketika mereka mendengar suara dahsyat dengan sebenar-benarnya. Itulah hari keluar dari kubur. Sesungguhnya kami yang menghidupkan dan mematikan, serta hanya kepada kami tempat kembali, yaitu pada hari ketika bumi terbelah, lalu mereka keluar dengan cepat. Yang demikian itu adalah pengumpulan yang mudah bagi kami. Kami telah mengetahui tentang apa yang telah mereka katakan, dan engkau bukanlah seorang pemaksa terhadap mereka. Maka berilah peringatan dengan Al-Quran kepada orang-orang yang takut dengan ancamanku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita kembali dipertemukan di majelis ilmu yang mulia. Majelis yang orang-orang yang duduk di dalamnya akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan yang berilmu di antara kalian beberapa derajat. Orang yang hadir di majelis ilmu adalah pertanda bahwa Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan untuknya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Oleh karena itu, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu pernah berpesan dalam perkataannya yang sangat indah, "Alaikum bi ilmin qabla an yurfa'a rafa'ahu mautu ruwatihi wa inna ahadan lam yulad 'aliman wa innamal ilmu bitta'allum." Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, sahabat yang wafat tahun 32 Hijriah di Madinah, beliau pernah mengatakan, hendaknya kalian belajar ilmu agama sebelum ilmu itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Diangkatnya ilmu adalah dengan diwafatkannya orang-orang yang mengajarkan ilmu. Ingatlah
bahwasanya kalian tidak dilahirkan dalam kondisi berpengetahuan, dan sesungguhnya ilmu didapatkan hanya dengan belajar. Orang yang berjalan di majelis ilmu akan dimudahkan kakinya untuk melangkah ke dalam surga. Seorang yang berada di majelis ilmu diridhai oleh para malaikat-malaikat yang suci yang ada di langit sana. Dan seorang yang berilmu akan mendapatkan keutamaan yang besar, yang mana dia akan dimohonkan ampunan oleh makhluk yang ada di langit, oleh makhluk yang ada di bumi, hingga ikan yang ada di lautan. Karena demikianlah keutamaannya ilmu, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala pernah mengatakan, talabul ilmi afdalu min salatin nafilah. Menuntut ilmu lebih utama daripada salat sunnah. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita berada di majelis ilmu yang mulia, dan semoga kita diberikan keistiqomahan agar senantiasa duduk di majelis-majelis keilmuan. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan, fala tafraqu majalisal ulama. Umar bin Khattab, seorang khulafaur rasyidin yang wafat tahun 23 Hijriah di Madinah, beliau mengatakan, janganlah kalian berpisah dari majelisnya para ulama. Kalaulah kita melihat sejenak bagaimana semangat para ulama-ulama dulu di dalam menghadiri majelis-majelis keilmuan. Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, seorang sahabat yang wafat tahun 78 Hijriah di Madinah, beliau pernah menceritakan, balaghani haditsun an rajulin sami'ahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, telah sampai kepada aku satu hadis yang mana seseorang, kabarnya ada seorang yang mendapatkan langsung hadis itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fashtaraitu ba'iran thumma shaddadtu alaihi rahli. Maka aku segera membeli seekor unta dan aku menaikkan perbegalanku di atas unta tersebut. Fasirtu ilaihi syahran hatta qadimtu ila Syam. Dan aku tempuh perjalanan 1 bulan sampai aku tiba di negeri Syam. Faida Abdullah bin Unais. Dan ternyata orang yang dimaksudkan itu, yang mendapatkan satu hadis langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Abdullah bin Unais radhiyallahu taala anhu. Fakultu, maka kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, aku berkata kepada Abdullah bin Unais radhiyallahu taala anhu, haditsan balaghani anka annaka sami'tahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil qisas. Telah sampai kepadaku berita bahwasanya engkau memiliki satu hadis yang engkau mendengar langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang masalah qisas, tentang masalah kehidupan setelah kematian. Qala, maka Abdullah bin Unais mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, yuhsyarun nasu yaumal qiyamati aw qala al ibadu uratan ghurlan buhman. Qala qulna wama buhman? Qala laisa ma'ahum syai'. Kata Abdullah bin Unais radhiyallahu taala anhu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Beliau mengatakan, manusia atau para hamba akan dikumpulkan pada hari kiamat dalam kondisi tidak berpakaian, dalam kondisi belum dihitan dan buhman. Maka ketika itu kami bertanya kepada Rasulullah, wa ma buhman? Apa yang dimaksud dengan buhman wahai Rasulullah? Maka beliau mengatakan, laisa ma'ahum syai'. Mereka akan dibangkitkan dalam kondisi tidak memiliki sesuatu apapun. Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma jauh-jauh berangkat dari Madinah ke Syam dalam perjalanan 1 bulannya dengan menggunakan onta yang dibeli dengan uangnya, hanya untuk mendapatkan satu hadis yang mulia ini. Apa kata Imam Tabi'in Sa'id bin Musayyib? Sa'id bin Musayyib adalah salah satu dari 4 orang yang sempurna dalam ilmu dan amalannya setelah para sahabat.
Sebagaimana perkataan Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu taala. Sa'id bin Musayyib pernah mengatakan, "In kuntu la asiral ayyama wal layali fi talabil haditsil wahid." Aku pernah berjalan siang dan malam hanya untuk mendapatkan satu hadis saja. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala di dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah, ketika menyebutkan tentang biografi tarjamah Al-Imam Al-Bukhari, beliau menuliskan bahwasanya Al-Imam Al-Bukhari telah mengunjungi berbagai negeri di belahan dunia yang mampu beliau kunjungi untuk mencari para guru untuk mendapatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang jumlahnya ketika dihitung guru-guru Imam Bukhari jumlahnya lebih dari 1000 orang guru. Beliau berjalan di berbagai belahan negeri dan mendapatkan guru yang sebanyak itu. Ali bin Al-Hasan bin Shaqiq rahimahullahu ta'ala, beliau pernah menceritakan pengalamannya belajar kepada Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak adalah seorang tabi'ut tabi'in yang wafat di Irak tahun 181 Hijriah di bulan Ramadan. Kata Ali bin Al-Hasan bin Shaqiq, dia menceritakan, aku keluar bersama Ibnul Mubarak rahimahullahu ta'ala di tengah malam yang dingin menuju ke sebuah masjid, dan tibalah kami di pintu masjid itu. Abdullah bin Mubarak mengajarkanku satu hadis yang aku mengingatnya, dan dia terus mengajarkanku ilmu sampai datangnya muadzin untuk mengumandangkan azan untuk salat subuh. Mereka belajar di keheningan malam. Beratnya malam, dinginnya malam tidak menjadi penghalang mereka untuk belajar. Apa kata Baqi bin Makhlad? Baqi bin Makhlad jauh-jauh datang dari Makkah ke Baghdad ke Irak untuk mencari Al-Imam Ahmad ibnu Hanbal. Dan ternyata di sana di Baghdad di Irak, Al-Imam Ahmad ibnu Hanbal sedang dilarang oleh penguasa untuk mengajarkan hadis. Maka Baqi bin Makhlad mengatakan, wahai Imam, aku jauh-jauh datang dari Makkah, dari Hijaz ke Baghdad ini, ke Irak ini untuk belajar kepadamu, dan aku tidak tahu bahwasanya engkau dilarang untuk mengajarkan hadis. Maka jika engkau mengizinkan, keesokan harinya aku akan datang kepadamu dengan berpenampilan sebagai seorang pengemis. Kalaulah engkau tidak mengajarkan kepadaku kecuali satu hadis saja, maka niscaya itu sudah cukup bagiku. Keesokan harinya datanglah Baqi bin Makhlad rahimahullahu ta'ala menemui Al-Imam Ahmad ibnu Hanbal dalam kondisi sebagai seorang pengemis. Dan Al-Imam Ahmad ibnu Hanbal mengajarkan 2-3 hadis, bahkan terkadang lebih. Apa kata Baqi bin Makhlad rahimahullahu ta'ala? Dengan cara seperti itu aku bisa mendapatkan 300 hadis langsung dari Al-Imam Ahmad ibnu Hanbal rahimahullahu ta'ala. Kalaulah satu hari Imam Ahmad mengajarkan 3 hadis, maka dibutuhkan 100 hari Baqi bin Makhlad menemui Imam Ahmad bin Hanbal sebagai seorang pengemis. Dibutuhkan waktu 3 bulan 10 hari untuk mendapatkan hadis dari Al-Imam Ahmad ibnu Hanbal rahimahullahu ta'ala. Yahya bin Ma'in adalah sahabatnya Imam Ahmad ibnu Hanbal. Dia adalah seorang putra dari Ma'in yang bekerja sebagai sekretaris Abdullah bin Malik. Seorang sekretaris, Ma'in adalah sekretaris dari Abdullah bin Malik. Ketika Ma'in meninggal dunia, maka Yahya mendapatkan warisan 1.500.000 dirham, jumlah yang cukup besar waktu itu. Dan semuanya digunakan untuk belajar hadis. Semuanya habis, tidak tersisa satupun kecuali hanya sandal yang dipakai Yahya bin Ma'in rahimahullahu ta'ala. Apa kata juru tulisnya Abu Zur'ah Ar-Razi? Abu Zur'ah Ar-Razi adalah seorang ulama ilal, ulama yang hafal 200.000 hadis, sanad dan matannya seperti orang awam menghafal qul huwallahu ahad. Sebagaimana orang-orang hafal qul huwallahu ahad di luar kepala, seperti itulah Abu Zur'ah Ar-Razi membacakan 200.000 hadis, sanad dan matannya. Apa kata Abu Ja'far Muhammad bin Ali, juru tulisnya Abu Zur'ah Ar-Razi? Dia menceritakan bahwa ketika Abu Zur'ah Ar-Razi berada dalam kondisi sakaratul maut di Masyahran, maka datanglah kami menemuinya. Dan di sana ada Abu Hatim Ar-Razi,
ada Abu Wardah dan teman-teman yang lainnya di kalangan ulama-ulama Abu Zur'ah Ar-Razi rahimahullahu ta'ala. Maka mereka malu bagaimana kiranya kami bisa mengajarkan la ilaha illallah kepada Abu Zur'ah, sedangkan beliau adalah ulama besar, ulama ahlu hadis yang besar. Maka Abu Hatim memiliki gagasan, aku akan bacakan sanad hadis. Kata Abu Hatim Ar-Razi, dia mengatakan haddatsana Bundar, haddatsana Abu Asim an Abdul Hamid bin Ja'far an Salih walam yujawiz. Kemudian dia katakan oleh Abu Hatim, telah menceritakan kepadaku Bundar, telah menceritakan kepada kami Abu Asim dari Abdul Hamid bin Ja'far dari Salih, kemudian diberhentikan sanadnya, tidak teruskan sanad hadis itu. Abu Zur'ah Ar-Razi rahimahullahu ta'ala dalam kondisi sakaratul mautnya beliau mengatakan haddatsana Bundar, haddatsana Abu Asim, haddatsana Abdul Hamid an Salih bin Abi Arib an Kathir bin Murrah an Mu'adz bin Jabal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah thumma tuwfiya rahimahullahu ta'ala. Kata Abu Zur'ah Ar-Razi rahimahullahu ta'ala, di tengah-tengah sakaratul mautnya telah menceritakan kepada kami Bundar, telah menceritakan kepada kami Abu Asim, telah menceritakan kepada kami Abdul Hamid, telah menceritakan kepada kami Salih bin Abi Arib dari Murrah, dari Kathir bin Murrah, dari Mu'adz bin Jabal. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang akhir usianya la ilaha illallah, niscaya dia akan masuk ke dalam surga. Dan setelah itu Abu Zur'ah mengembuskan nafas terakhirnya. Beliau meninggal di tahun 264 Hijriah rahimahullahu rahmatan wasi'an. Lihatlah ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, bagaimana semangatnya para ulama di dalam mencari ilmu. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di tengah-tengah banyaknya manusia yang ada, kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dekat dengan majelis ilmu yang mulia. Majelis yang di dalamnya dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan diajarkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita telah sampai di penghujung surat Qaf. Kita telah sampai di ayat yang ke-36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kam ahlakna qablahum min qarn hum ashaddu minhum batasha." Betapa banyak umat-umat yang telah kami binasakan sebelum mereka, padahal mereka lebih kuat, mereka lebih besar kekuatannya. Di kalangan kaum Tsamud, kaum Ad, kaum Fir'aun yang mereka memiliki kekuatan yang luar biasa. Fanaqqabu fil bilad, bahkan mereka telah menjelajahi berbagai negeri. Mereka memiliki kekuatan yang luar biasa. Akan tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Hal mim makhis? Apakah mereka yang punya kekuatan itu bisa mendapatkan tempat lari dari kebinasaan? Kisah kaum Ad, kaum Tsamud, kaum Fir'aun dan yang lainnya sangat banyak disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim yang mulia, dan semua tinggal cerita. Tidak ada seorang pun dari mereka yang tersisa hari ini. Kekuatan mereka tidak ada artinya dibandingkan dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Maka kalaulah makhluk yang kuat seperti mereka saja Allah binasakan, apalagi makhluk yang lemah seperti kita. Kembalilah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa syahid. Peringatan tentang dibinasakan orang-orang yang terdahulu itu tidak akan bermanfaat bagi manusia kecuali bagi orang-orang yang memiliki hati. Liman kana lahu qalbun, yang memiliki hati, tapi tidak semua hati. Hanya orang yang hatinya hiduplah yang bisa mengambil pelajaran dari peringatan-peringatan Al-Quran. Hati manusia terbagi menjadi 3 kategorisasi. Yang pertama adalah qalbun mayyit, hati yang mati, hati yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, hati yang tidak meyakini adanya pencipta,
sehingga dibacakan ribuan, ratusan ayat bagi dia, tidak menjadikan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah hatinya orang-orang kafir. Hati yang mati, hati yang senantiasa menuntun pemiliknya berjalan kepada keburukan. Tidaklah dia memerintahkan kecuali keburukan yang disenangi dengan syahwatnya. Kemudian hati yang kedua adalah qalbun marid, adalah hati yang sakit. Hati ini hidup akan tapi dia berpenyakit karena banyaknya dosa dan kemaksiatan. Karena setiap dosa yang dilakukan oleh seorang hamba, Allah akan berikan noktatun sauda, Allah berikan noktah hitam, sehingga semakin banyak dosa yang dilakukan, hatinya semakin gelap, semakin hitam, sehingga cahaya bisa tidak tembus kepada hati itu. Cahaya Al-Quran tidak tembus kepada hati tersebut karena saking banyaknya. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, ran, noktah hitam yang ada dalam hati mereka, yang menyebabkan hati mereka rusak, sakit, bahkan mati, disebabkan karena tindakan perbuatan mereka dengan dosa dan kemaksiatannya. Dan inilah hati kaum muslimin secara umum. Mereka hatinya hidup akan tapi berpenyakit. Tergantung separah apa sakitnya, seburuk apa penyakitnya, maka semakin setingkat itu pula gelapnya hati. Ketika dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hati itu dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hati yang ketiga adalah hati yang hidup, qalbun salim, hati yang sehat, hati yang hidup, hati yang selamat. Hati yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, hati yang senantiasa memikirkan kehidupan setelah kematiannya. Apa bekal yang dibawa ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala? Tidaklah dia membuka matanya di pagi hari kecuali yang terfikir adalah apa amalan yang bisa aku lakukan di hari ini. Semuanya berorientasi akhirat. Dia tahu bahwasanya kehidupan ini hanyalah persinggahan dan tujuan dia adalah surga Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan kenikmatan. Sebagaimana Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu pernah berpesan, "Kunu abna'il akhirah wa la takunu min abna'id dunya." Jadilah kalian menjadi anak-anak akhirat, janganlah kalian menjadi anak-anak dunia. Anak-anak yang rindu dengan kampung halamannya di surga. Dia tidak disibukkan dengan kehidupan di dunianya. Maka hati yang semacam itulah hati yang sehat, hati yang hidup, yang bisa mengambil pelajaran dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang-orang kafir, dia tahu bahwa inilah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Dengan penelitian-penelitian mereka akan tapi tidak menjadikan mereka beriman. Kenapa? Karena hati mereka mati. Mereka tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mereka hanya mengatakan inilah kejadian alam. Ini adalah kejadian besar yang dulu pernah terjadi ratusan tahun. Tidak pernah mengatakan inilah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Hati yang hidup yang akan bisa mengambil pelajaran. Au alqas sam'a, dan dia menggunakan pendengarannya untuk memperhatikan ayat-ayat Allah, wa huwa syahid, dan dia menyaksikan dengan konsentrasinya. Diperhatikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, baik yang syar'iyah maupun yang kauniyah, baik itu ayat-ayat Al-Qur'an maupun alam semesta yang ada di hadapannya. Semuanya diperhatikan, dilihat, didengar, yang akhirnya bermanfaat untuk dia, menjadikan dia semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa peringatan hanya berlaku bagi orang yang memiliki hati, yang mau mendengarkan dan mau melihat? Karena orang yang tidak menggunakan tiga perangkat ini tidak bermanfaat peringatan untuknya. Berapapun banyak peringatan maka tidak bermanfaat untuk mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kekuasaannya yang mampu membangun alam semesta yang megah ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang ke-38, "Walaqad khalaqnas samawati wal arda wama bainahuma fi sittati ayyami wama massana min lughub." Kata Allah Subhanahu wa taala,
Sesungguhnya kamilah yang menciptakan langit dan bumi fi sittati ayyam, di dalam 6 hari, bukan 6 masa, tapi 6 hari. Karena hari yang dimaksudkan dalam ayat yang mulia ini adalah hari-hari seperti yang hari-hari yang kita kenal. Di sana ada hari Sabtu, ada hari Ahad, ada hari Senin sampai hari Jumat. Seperti hari-hari yang kita kenal. Sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang awal-awal penciptaan alam semesta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khalaqallahu azza wa jalla at-turbata yaumas sabti." Allah azza wa jalla menciptakan tanah pada hari Sabtu. Wa khalaqa fiha al-jibalu yaumal ahad. Dan Allah ciptakan gunung-gunungan itu pada hari Ahad. Wa khalaqa asy-syajar yaumal itsnain. Allah ciptakan pepohonan pada hari Senin. Wa khalaqal makruha yaumal thulatsa. Allah ciptakan hal-hal yang dibenci yang ada di dunia ini pada hari Selasa. Wa khalaqan nura yaumal arbi'a. Allah ciptakan cahaya pada hari Rabu. Wa batha fiha dawab. Dan Allah ciptakan binatang-binatang yang melata, yang bertebaran di muka bumi ini pada hari Rabu. Dan Allah ciptakan binatang-binatang melata yang ada di muka bumi ini yaumal khamis, yaitu pada hari Kamisnya. Wa khalaqa Adam alaihi salam ba'dal asri min yaumil jum'ah. Dan Allah ciptakan Nabi Adam setelah asar pada hari Jumatnya. Fi akhiril khalqi fi akhiris sa'ati min sa'atil jum'ah. Di akhir waktu di hari Jumat. Jadi setelah asar, sebelum habisnya waktu Jumat itu, sebelum masuk waktu maghrib, maka diciptakan Nabi Adam pada hari itu. Nabi Adam diciptakan pada hari Jumat. Fima bainal asri ila lail, yaitu diciptakan di antara asar sampai malam, yaitu sampai maghrib. Ini semua menunjukkan bahwa 7 hari, 6 hari yang dimaksudkan adalah hari-hari yang kita kenal, bukan 6 masa. Sebagaimana perkataan Syekh Abdullah Al-Fauzan, beliau mengatakan kemungkinan yang paling mendekati zahir yang dimaksudkan dengan 6 hari dalam ayat di atas adalah semisal hari-hari yang kita kenal, yang Allah sebutkan hal tersebut dengan menggunakan isim nakirah, ayyam, bukan al-ayyam tapi ayyam, yang semua itu menunjukkan makna bahwa hari-hari yang dikenal. Seandainya Allah menghendaki, niscaya Allah bisa menciptakan langit dan bumi dalam sekejap. Dan di antara hikmahnya, Allah ingin mengajarkan semua berdasarkan sebab musabab dengan hikmah yang Allah kehendaki. Allah mampu menciptakan langit dan bumi hanya dengan satu kejapan saja, kun fayakun. Allah katakan jadi, maka jadilah dia. Tapi Allah berkehendak semuanya dengan tahapan, yang menunjukkan, kata para ulama, ada 2 hikmah. Yang pertama, Allah ingin mengajarkan kepada manusia bahwa semuanya itu ada sebab musababnya, tidak langsung terjadi. Yang kedua, Allah ingin ajarkan semuanya itu butuh tahapan, tidak serta-merta jadi. Jadi butuh tahapan satu demi satu sampai terciptanya alam semesta yang demikian sempurnanya. Bukan berarti Allah tidak mampu menciptakan sekaligus, tapi Allah memiliki hikmah yang luar biasa dengan menciptakan alam semesta dan berbagai isinya dalam 6 hari lamanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan wama massana min lughub. Meskipun telah membangun jagat raya yang luar biasa ini dengan berbagai makhluk-makhluk yang ada di dalamnya, Allah tidak merasa keletihan sedikit pun. Kemudian setelah 6 hari itu tsummastawa 'alal arsy. Allah beristiwa di atas arsy-Nya. Bukan karena kelelahan, tapi karena Allah Subhanahu wa taala istiwa, bersemayam di sana. Sebagian mayoritas para mufassirin yang menyebutkan sababun nuzul ayat ini, meskipun tidak ada riwayat yang kami temukan, sependek yang kami dapatkan, hadis yang mendukung tentang masalah itu. Sababun nuzulnya adalah perkataan orang-orang Yahudi yang mengatakan bahwa setelah menciptakan langit dan bumi, Allah Subhanahu wa taala, kata Yahudi, kelelahan. Kemudian Allah bersemayam di atas arasnya, istiwa di atas arasnya. Maka turunlah ayat yang mulia ini, wama massana min lughub. Allah tidak merasakan keletihan sedikit pun setelah membangun jagat raya yang luar biasa. Jadi ini menurut mereka adalah bantahan kepada orang-orang yang menyatakan
bahwa Allah lelah setelah membangun jagat raya yang besar ini. Kalaulah Allah Subhanahu wa taala mampu membangun alam semesta yang luar biasa, maka tentunya menghidupkan kembali manusia setelah kematian mereka jauh lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Menciptakan yang belum ada diadakan itu tidak sulit bagi Allah, apalagi hanya sekedar mengulang penciptaan. Tentunya jauh lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasbir 'ala ma yaquluna wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'is syamsi wa qabla al-ghurub." Bersabarlah engkau terhadap perkataan mereka, yaitu celaan mereka, pendustaan mereka kepadamu, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kepada orang-orang yang mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sana akan ada orang-orang yang mencela, akan ada orang-orang yang menghina, akan ada orang-orang yang tidak suka dengan jalan-jalan para nabi dan para sahabatnya. Maka kata Allah, fasbir, bersabarlah kalian. Jangan semua ucapan itu dibantah, jangan semua ucapan itu di counter, tapi bersabarlah engkau. Apa yang dimaksud dengan sabar di sini? Yang dimaksud dengan sabar terhadap ucapan-ucapan yang tidak benar adalah kita tidak berkeluh kesah dengan ucapan mereka. Jangan dipikirkan ucapan mereka itu, abaikan saja ucapan mereka. Dan yang dimaksud dengan sabar, teruslah berdakwah, mengajarkan Islam kepada manusia. Karena yang diinginkan oleh mereka dengan ucapan-ucapan celaan itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para dai itu berhenti dari dakwahnya. Mereka tidak lagi menyuarakan kebenaran, mereka tidak lagi mengajak manusia dalam kebaikan. Maka fasbir ala ma yaqulun, maksudnya adalah kalian tidak berkeluh kesah dengan ucapan mereka, abaikan saja ucapan mereka dan teruslah berdakwah. Teruslah membagi kebaikan, mengajak manusia di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan berhenti dari dakwah ini. Karena ucapan mana lagi yang lebih mulia daripada ucapan seorang hamba yang mengajak manusia lainnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Ucapan mana lagi kata Allah yang lebih utama daripada seorang hamba yang mengajak manusia yang lainnya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia mengatakan waqala innani minal muslimin, dan aku termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ayat ini menjadi suntikan semangat untuk kita agar tidak berhenti dalam dakwah. Dan dakwah terbagi menjadi dua. Ada dakwah bil lisan dan ada dakwah bil hal. Dakwah bil lisan dengan muhadharah, dengan ceramah, dengan khutbah Jum'ah dan yang semisalnya, bahkan dengan tulisan zaman sekarang. Dan ada dakwah bil hal, dakwah dengan akhlak yang mulia, dakwah dengan adab, dengan ucapan yang santun. Karena manusia akan melihat ahlul ilmi, bagaimana fulan yang sering hadir di kajian ketika menghadapi masalah ini. Akankah dia ikut berteriak-teriak, ikut mencela yang lainnya gara-gara kejadian seperti ini? Manusia akan melihat bagaimana sikap kita ketika menghadapi permasalahan. Bagaimana dia berinteraksi dengan orang tuanya, manusia akan melihat. Apakah ini hasil dari belajar dia selama ini? Dia berani kepada kedua orang tuanya, dia membantah kepada suaminya. Itu diperhatikan oleh manusia. Diamnya ahlul ilmi bagian dari ilmu. Bahkan syaitan lebih takut dengan ahlul ilmi yang tidur daripada ahlul ibadah yang bangun. Karena tidurnya dia bagian dari adab, bagian dari ilmu. Maka hendaknya kita tidak lemah semangat ketika mendapatkan celaan dan hinaan dari manusia. Teruslah berdakwah, dan kita yakin bahwasanya dakwah adalah sebaik-baik jalan untuk mengajak kepada manusia. Kalaulah seorang mempelajari ilmu yang bisa menyelamatkan manusia dengan ilmu kesehatannya, kalaulah dia memiliki ilmu yang bisa membangun bangunan yang megah untuk manusia, yang itu semua bermanfaat untuk kehidupan manusia, bagaimana kiranya kalau seorang muslim dan muslimah dia pelajari ilmu yang kalau ilmu itu dipelajari, kalau ilmu diajarkan, akan menyelamatkan manusia
dari siksaan neraka Allah Subhanahu wa taala. Itu tentu ilmu yang utama. Ilmu yang menyelamatkan manusia dari jurang neraka. Ilmu yang akan dirasakan oleh pemiliknya kapan? Ketika di dunia, ketika di alam kuburnya, dan ketika dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Semua ilmu akan hilang ketika itu, kecuali ilmu agama. Saat itulah berharga siapa orang-orang yang belajar ilmu agama. Maka fasbir ala ma yaqulun wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub. Sibukkan diri kita dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama beribadah sebelum terbitnya matahari, yaitu salat subuh, dan beribadah salat sebelum terbenamnya matahari, yaitu salat asar. Dua salat ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara khusus karena dua salat inilah yang menjadi penyebab besar seorang dimasukkan ke dalam surga dan dia bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala kelak. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shallal bardaini dakhalal jannah." Barang siapa yang salat di waktu dingin, yaitu di waktu subuh dan di waktu asar. Dingin dibandingkan dengan waktu zuhur yang terik, maka dakhalal jannah, niscaya dia akan masuk ke dalam surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan dalam hadisnya, hadis Jarir bin Abdullah Al-Bajali, hadis tentang ru'yatullah fil jannah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh Jarir bin Abdullah Al-Bajali, kunna julusan inda Nabi sallallahu alaihi wasallam fa nadhara ila al-qamari lailatal badri. Kata Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu taala anhu, kami pernah duduk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bulan purnama. Maka beliau mengatakan, innakum sata'raduna ala rabbikum fatarawunahu kama taruna hadzal qamar. Kalian akan melihat kepada Rabb kalian di surga sebagaimana kalian melihat bulan purnama ini. La tudammuna ala ru'yati, la tudammuna fi ru'yati. Kalian tidak akan berdesak-desakan ketika melihat Allah Subhanahu wa taala. Ru'yatullah ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah, melihat Allah Subhanahu wa taala terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah melihat Allah Subhanahu wa taala fi arasatil qiyamah, di mahsyar, di penghujung mahsyar. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia agar mengikuti sembahan-sembahan mereka, maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala datang dan menyingkapkan betisnya sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Qalam, yauma yuksafu an sakin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Pada hari di mana Allah singkapkan betis yang mulia yang tidak sama dengan makhluknya, yang mana manusia diperintahkan untuk bersujud ketika itu dan mereka tidak mampu bersujud karena mereka tidak biasa untuk hadir salat berjamaah. Kemudian mereka akan melihat Allah Subhanahu wa taala lagi di surga. Dan pembahasan dalam ayat ini adalah ru'yatullah fil jannah. Ru'yatullah fi arasatil qiyamah, di padang mahsyar, dengan ru'yatullah fil jannah itu berbeda dengan tiga perbedaannya. Perbedaan yang pertama, ru'yatullah fi arasatil qiyamah adalah ru'yah ta'rifiyah, adalah ru'yah untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala saja. Sedangkan ru'yatullah fil jannah adalah ru'yah ladzatiyah, adalah melihat karena menikmati wajah Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Kemudian perbedaan yang kedua, ru'yatullah fi arasatil qiyamah dengan ru'yatullah fil jannah adalah ru'yatullah fi arasatil qiyamah itu ru'yah ammah, sedangkan ru'yatullah fil jannah ru'yah khassah. Ru'yah ammah artinya yang bisa melihat ketika itu selain orang-orang yang beriman, juga ada orang-orang munafik. Orang-orang munafik bisa melihat Allah Subhanahu wa taala menurut sebagian pendapat para ulama. Akan tapi ketika di surga tidak akan bisa melihat Allah Subhanahu wa taala kecuali hanya orang-orang yang beriman saja. Bahkan orang yang beriman yang telah dimasukkan ke dalam surga. Kemudian perbedaan yang ketiga, ru'yatullah fi arasatil qiyamah dengan ru'yatullah fil jannah, bahwa ru'yatullah fi arasatil qiyamah masih diiringi dengan rasa ketakutan karena orang munafik juga bisa melihat Allah.
Sedangkan ru'yatullah fil jannah diliputi dengan rasa aman dan nyaman. Nikmat di sana. Bahkan dikatakan oleh para ulama kita, semua kenikmatan surga, sampai pun berada di rumah bersama para bidadari surga, menikmati makanan surga dengan berbagai rasanya, itu terkalahkan dengan kenikmatan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ru'yatullah fil jannah merupakan ru'yah azimah aliyah, yang mulia, yang besar, yang utama. Dan ketika itu manusia berbeda-beda dalam melihat Allah Subhanahu wa taala. Ada yang melihat Allah Subhanahu wa taala setiap sepekan sekali, setiap hari Jumat, dan ada yang melihat Allah Subhanahu wa taala setiap pagi dan petang, ketika waktu subuh dan waktu asar. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis ini, "Alla tughlabu ala salatin qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurubiha faf'alu." Apabila kalian mampu untuk tidak dikalahkan, untuk tidak tertinggal melakukan salat sebelum terbitnya matahari, yaitu salat subuh, dan tidak terkalahkan untuk melakukan salat sebelum terbenam matahari, yaitu salat asar, faf'alu, maka lakukanlah. Kemudian beliau mengatakan, "Tsumma qara'a fasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub." Maka lakukan salat, bertasbihlah memuji Rabbmu sebelum terbitnya matahari dan sebelum terbenamnya. Kenapa disebutkan dua salat ini, ikhwati fillah? Tidak disebutkan salat zuhur, salat maghrib dan salat isya secara khusus, karena dua waktu itu besok adalah waktu seorang mukmin dan mukminah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala fil jannah. Allahumma inna nas'aluka ladzatan nadhari ila wajhika wasyauqa ila liqa'ik fi ghairi dharra'a mudirratin wala fitnatin mudillatin. Allahumma zayyinna bi zinatil iman hudatan muhtadin. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita dimasukkan ke dalam surga dan bisa memandang wajah Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Yang menarik, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kenapa Allah Subhanahu wa taala menggandengkan antara bersabar di dalam menghadapi ucapan manusia dengan salat subuh dan salat asar. Sederhananya begitu di ayat yang ke-39 ini. Karena meminta pertolongan kesabaran yang terbaik adalah dengan salat. Jadi ketika antum menghadapi permasalahan, celaan, hinaan manusia, fitnah mungkin dari yang lainnya, maka selain kita berusaha tidak marah, selain kita berusaha tidak berkeluh kesah, maka lakukanlah salat dengan salat yang khusyuk. Semoga dengan itu permasalahan akan menjadi ringan, karena kita tahu kita memiliki Rabb yang mampu membalik semua keadaan. Allah adalah Rabb yang memiliki hati seluruh makhluk di muka bumi ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala telah mencintai seorang hamba, Allah akan perintahkan malaikat Jibril untuk mencintainya. Dan Allah perintahkan malaikat Jibril untuk memerintahkan semua malaikat di langit untuk mencintainya. Dan ketika seluruh penghuni langit telah mencintainya, Allah akan jadikan penghuni bumi cinta kepada orang ini. Dan hendaknya seorang muslim meraih kecintaan Allah Subhanahu wa taala, tidak disibukkan dengan mencari kecintaan manusia. Dan salah satu amalan yang mendekatkan diri seorang kepada Allah adalah salat. Dan Rasulullah dulu ketika menghadapi masalah maka beliau bangkit melakukan salat. Sebagaimana kata Hudzaifah radhiyallahu taala anhu, "Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun shalla." Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendapatkan kesulitan, maka beliau bangkit melakukan salat. Jangan keluhkan masalah kita di status, di medsos, jangan. Karena itu tidak menambah kecuali hanya permasalahan. Jangan keluhkan kepada manusia. Apa yang dilakukan oleh Nabi Yakub ketika kehilangan putranya Yusuf, maka beliau hanya mengadukan permasalahannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Menangislah, berdoalah, mintalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampaikan kepada manusia. Ketika kita menghadapi permasalahan, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia hanyalah menambah permasalahan saja. Bagi orang-orang yang cinta kepada kita, belum tentu dia bisa memberikan bantuannya. Apalagi bagi orang yang benci kepada kita, maka dia justru bangga dan bahagia dengan masalah yang sedang menimpa kita. Maka jangan keluhkan kepada manusia. Kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lakukan salat, minta kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersabar, karena hakikat kehidupan adalah
ujian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minal laili fasabbihhu wa adbaras sujud." Dan bertasbihlah pula di malam hari. Bertasbih dalam ayat ini maksudnya adalah lakukan salat di malam hari, yaitu salat maghrib dan salat isya. Wa adbaras sujud, dan bertasbihlah pula setelah selesai sujud, artinya setelah selesai salat fardu. Kita disyariatkan dalam agama Islam yang mulia setelah salat fardu membaca tasbih 33 kali, membaca tahmid 33 kali, membaca takbir 33 kali, dan disempurnakan dengan ucapan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang keutamanya, kata Nabi, akan diampunkan semua dosa-dosanya meskipun sebanyak buih yang ada di lautan. Semoga hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu ini menjadikan kita senantiasa meluangkan waktu untuk membaca tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, dan takbir 33 kali setelah selesai sholat fardu, karena keutamaannya luar biasa. Kata Nabi SAW, "Man sabbahallahu fi duburi kulli salatin 33." Barang siapa yang bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala setiap selesai salat fardu 33 kali. Fahamidallaha 33. Kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, tahmid 33 kali. Wa kabbarallaha 33. Dan dia mengucapkan takbir 33 kali. Fatilka tis'atun wa tis'un. Maka jumlahnya itu 99. Wa qala tamamal mi'ah. Kemudian disempurnakan yang ke-100-nya dengan dia mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia mengatakan tidak ada sembahan yang berat disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan, baginya segala pujian, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ghufirat khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahri. Niscaya akan dihapuskan semua dosa dan kesalahannya meskipun sebanyak buih yang ada di lautan. Kalaulah kita boleh berpesan di majelis ilmu yang mulia ini, zikir yang hendaknya tidak kita tinggalkan setelah salat fardu minimal dua. Yang pertama adalah membaca ayat kursi, yang dikatakan oleh Nabi SAW, seorang yang biasa membaca ayat kursi setelah sholat fardu, tidak ada penghalang antara dia dengan surga kecuali kematian. Artinya ketika dia meninggal maka dia masuk ke dalam surga. Dan yang kedua adalah berzikir ini, tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, dan takbir 33 kali, dan digenapkan dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang ke-41, "Wastami yauma yunadil munadi mim makanin qarib." Dan dengarkanlah seruan para malaikat, seruan malaikat, yaitu malaikat Israfil, malaikat peniup sangkakala, malaikat pemikul arsy Allah Subhanahu wa taala, yang jarak antara pundak dengan cuping telinganya perjalanan 700 tahun lamanya, yang menyeru dari tempat yang dekat, menyeru para makhluk dengan tiupan sangkakala yang kedua. Yauma yasma'una as-sayhata bil haqq, yaitu pada hari ketika mereka mendengar suara yang dahsyat, suara tiupan sangkakala yang dahsyat dengan sebenar-benarnya. Dzalika yaumul khuruj, dan itu adalah hari keluarnya manusia dari alam kubur mereka. Setelah hancurnya semua jagat raya ini, kemudian berselang waktu 40, kemudian terjadi hujan yang akan menumbuhkan, membangkitkan manusia dari alam kubur mereka, dan ditiuplah sangkakala oleh malaikat Israfil, sangkakala kebangkitan, tiupan kebangkitan, maka manusia akan bangun, akan bangkit dari kuburnya masing-masing. Yang disebutkan dalam hadis Jabir tadi, dalam kondisi tidak berpakaian, dalam kondisi belum dihitan, tidak memiliki sesuatu apapun, bahkan dalam kondisi
tidak dihitan, tidak dalam kondisi belum dihitan. Taib. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nahnu nuhyi wa numit wa ilainal masir." Sesungguhnya kami yang menghidupkan, kami yang mematikan, dan kepada kamilah kembali semua makhluk untuk dibangkitkan dan dihisab pada hari kiamat kelak. Semuanya adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yauma tashaqqaqul ardu anhum sira'a, yaitu pada hari ketika bumi terbelah dan mereka keluar dengan cepat. Mereka segera bangun dari kuburnya karena tiupan sangkakala tadi. Mereka berjalan dengan cepat menuju ke mahsyar, menuju tempat yang sangat luas, yang tidak ada bangunan tinggi menjulang dan tidak ada lubang yang menjurang. Semuanya rata dan berkumpullah semua manusia di sana, dari mulai Nabi Adam sampai manusia terakhir yang Allah ciptakan di akhir zaman. Dzalika hasrun alaina yasir, dan pengumpulan seperti itu tidak sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Semuanya mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah ciptakan, Allah bangkitkan, mereka kembali adalah mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini semua menunjukkan kekuasaan Allah dan mengingatkan kepada kita tentang adanya hisab, tentang adanya kebangkitan. Semua keburukan yang belum sempat terselesaikan di muka bumi ini akan Allah balas ketika itu. Semua kebaikan yang dilakukan oleh manusia akan Allah balas ketika hari kiamat tersebut. Kemudian Allah berfirman menutup ayat surat yang mulia ini, surat Qaf, pada ayat yang terakhir, ya, ayat yang ke-45. Nahnu a'lamu bima yaquluna wa ma anta 'alaihim bijabbar fadzakir bil qur'ani may yakhafu wa'id. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami lebih tahu tentang apa yang mereka katakan. Ini kembali lagi menguatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap celaan, hinaan, gangguan manusia saat itu. Jadi ketika kita mendapatkan celaan, hinaan, fitnah, gangguan, kita lihat ayat ini. Rasulullah dicela, Rasulullah diganggu dan beliau bersabar. Dan Allah mengatakan, nahnu a'lamu bima yaqulun. Kami tahu sebenarnya apa yang mereka katakan. Apakah itu fitnah ataukah sekedar tuduhan? Allah tahu semuanya. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa ma anta 'alaihim bijabbar. Ingat, tugasmu hanyalah menyampaikan. Tugasmu hanyalah mengajak manusia. Tugas kita hanya men-share, membagi kebaikan. Dan kita tidak bertugas memaksa mereka untuk beriman. Kita tidak bertugas untuk menghadirkan mereka duduk, memaksa mereka untuk memeluk agama Islam, hadir di majelis ilmu. Tidak, kita hanya mengajak manusia saja. Fadzakir bil Qur'an. Ingatkan manusia dengan Al-Qur'an. Sebutkan ayatnya mana, dalilnya mana, firman Allahnya bagaimana. Karena itulah yang lebih melekat kepada hati mereka. May yakhafu wa'id, kepada orang-orang yang takut terhadap ancamanku. Hanya orang-orang yang takut kepada ancaman Allah Subhanahu wa taala yang bisa mengambil faidah dari Al-Qur'an yang mulia. Ini menunjukkan bahwasanya kalaulah kita mengingatkan manusia dengan berbagai kata-kata mutiara, maka seharusnya kata mutiara, kalimat mutiara yang diambil yang utama adalah dari Al-Qur'an yang mulia. Sebagaimana Allah firmankan dalam akhir ayat tadi, fadzakir bil Qur'ani may yakhafu wa'id. Peringatkan manusia bukan dengan perkataan-perkataan lain, tapi dengan Al-Quran, dan itu bermanfaat bagi orang-orang yang takut. Ini ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, akhir dari pembahasan tafsir surat Qaf. Semoga bisa memberikan semangat kita untuk semakin meningkatkan keimanan dan ketakwaan, dan semoga kita diberikan keistiqomahan untuk senantiasa hadir di majelis-majelis keilmuan, dan kita diberikan kemudahan di dalam mengamalkan ilmu tersebut dalam kehidupan. Taib, ini ada satu pertanyaan mungkin sebagai penutup di majelis kita. Semoga Allah senantiasa menjaga antum wa iyyakum. Mohon penjelasannya hadis dari Hudzaifah bin Yaman yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kejelekan. Kata Hudzaifah, "Inna kunna fil jahiliyah wa syarrin wa ja'ana Allahu bihadza al-khair fa hadza ba'da hadzal khair syarr." Maksud dari kejelekan setelah kebaikan itu apa saja?
Wallahu taala alam ya. Ini hadis yang disebutkan dijelaskan oleh para ulama dan ada kelanjutannya hadis ini sebenarnya. Yang anak tahu ya, dengan sependek yang anak tahu bahwa apakah ada kebaikan setelah keburukan? Setelah datangnya, apakah ada keburukan setelah datangnya kebaikan? Iya, ada keburukan setelah datangnya kebaikan. Kemudian dijelaskan oleh Nabi SAW beberapa hal yang mana menunjukkan secara sederhana ya makna hadis tersebut adanya fitnah, ujian-ujian dunia. Jadi semua kebaikan dan keburukan itu dinamis. Apa yang baik hari ini bisa berubah menjadi keburukan di waktu yang akan datang dan demikian seterusnya. Karena kehidupan dunia ini adalah ujian bagi manusia. Secara ringkas seperti itu. Adapun kalau ingin detail silakan dirujuk pada syarah di hadis ini di kitab-kitab para ulama-ulama syurah. Ini yang ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah dari pertemuan yang akan datang kita akan masuk di surat Az-Zariyat di akhir juz 27 dan itu menjadi juz 26 ya, yang menjadi awal jilid 20 juz 27 insyaallah. Semoga mohon doanya kurang 3 surat ya yang belum selesai. Ada surat Al-Qamar, surat Ar-Rahman dan surat Al-Waqiah yang belum selesai disusun tafsirnya. Ya, mohon kemudahan ya, mohon doa dari antum semuanya. Semoga selesai sehingga antum ada pegangan. Ya, kajiannya lebih mudah untuk dicerna karena ada panduannya. Akhirnya kita mohon kepada Allah semoga kita diberkahi di majelis yang mulia ini, diberikan kemudahan kita dalam memahaminya dan itu menjadi sarana kebaikan untuk kita masuk ke dalam surga. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.